Caimin lempar bola panas penundaan pemilu 2024. Bang Zulhas melanjutkan, Bung Airlangga Hartarto setuju. Apakah ini serius atau hanya candaan saja? Ada informasi istana terlibat mendesain penundaan pemilu ini. Apakah kalian percaya dengan informasi tersebut? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Ya, hari-hari ini kalian pasti mendengar informasi pemilu ditunda 2 tahun. Itu sebuah informasi yang tidak gegabah, tetapi ada kelompok yang menganggap itu guyonan. Ada yang menganggap itu serius. Ayo kita baca di beberapa media. Sesudah itu nanti kita baca secara detail satu hal dan kita analisis. Pertama, misalkan di Tribun News, Prabowo Subianto tanggapi soal penundaan pemilu 2024. Pilih hormati konstitusi dan rawat demokrasi. Itu sebuah kalimat dari Ketua Partai Gerindra. Selanjutnya di Detik News, tolak penundaan pemilu, politikus PDIP usul Jokowi jadi Ketua Watimpres 2024. Jadi kelihatannya dari Tribun News ke Detik ini tidak ada arah yang terkait dengan istana tadi, terkait bahwa ada desain. Tapi bagaimana di berita lain? Ayo kita lihat. Di tempo.co, Koalisi Masyarakat Sipil desak parpol cabut pernyataan tunda pemilu 2024. Wah, ini sudah mulai yang melaksanakan gerakan, tentunya non partai politik, supaya tidak ditunda. Ini adalah terkait dengan amanah demokrasi. Di CNN Indonesia, Caimin lempar bola panas penundaan pemilu pilpres ke Jokowi. Wah, ini lempar begitu ke Pak Presiden. Apakah ditanggapi atau tidak? Kita lihat di Kompas. Caimin bantah diarahkan istana untuk usulkan penundaan pemilu. Wah, ini kok sudah ada kalimat logika terbalik atau ada kalimat klarifikasi. Pasti ada hal yang perlu dibaca ini. Selanjutnya di terakhir, di balik layar, tangan pemerintah di balik desain tunda pemilu 2024 di CNN Indonesia. Ayo pilih yang mana? Karena kelihatannya beritanya agak berbeda, agak sama, agak berbeda, tetapi sambung menyambung. Oke, kita pilih yang terakhir saja karena yang paling hot. Di balik layar, tangan pemerintah di balik desain tunda pemilu 2024. Jakarta, CNN Indonesia, 4 pejabat teras Partai Amanah Nasional datang ke rumah dinas Zulkifli Hasan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta pada 13 Februari lalu. Mereka diundang untuk membicarakan topik yang sangat serius, penundaan pemilu 2024 atas arahan seorang menteri koordinator kabinet di Kabinet Indonesia Maju. Wah, 13 Februari yang lalu, jadi sudah 2 minggu yang lalu, ada 4 orang datang ke rumah ketua PAN. Wah, ini ada Pak Menko yang serius. Meja makan panjang dipilih, tuan rumah dan tamu saling duduk berhadap-hadapan. Para tamu mengatur kursi senyaman mungkin, tak mau sampai mengganggu pembicaraan yang sangat penting. Ini suasana di rumahnya Pak Zulhas. Diminta Menteri Tunda Pemilu, judulnya, subjudulnya.
Menurut sumber cnnindonesia.com, saat berbincang dengan petinggi PAN, Zulkifli Hasan menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu yang lalu. Oh, Pak Luhut yang diceritakan di CNN Indonesia ini. Zulkifli Hasan mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan Pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh Ketua Umum dalam rapat koordinasi nasional pemenangan pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju. Wah, membahayakan ini. Ini pada tanggal 13 diberikan masukan bagaimana pada waktu Rakornas PAN tanggal 15 Februari disampaikan bahwa Pak Jokowi setuju untuk penundaan pemilu, kata berita ini oleh Pak Luhut. Mengerikan kalau begitu. Zulkifli lantas meminta pendapat dari elit partainya. Salah satu petinggi PAN yang hadir membeberkan. Zulkifli bertanya, apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan pemilu 2024 di forum Rakornas pemenangan pemilu partai? Ini sebuah pertanyaan kepada Pak Luhut, supaya ini kan bagaimana mengatur strategi yang tepat kalau PAN kemudian pertama kali. Semua petinggi PAN yang hadir di rumah Zulkifli Hasan sepakat tidak terburu-buru menyampaikan usulan tersebut dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya. CNN Indonesia mengkonfirmasi Zulkifli Hasan terkait pertemuannya dengan Luhut Binsar Panjaitan, namun Zulkifli enggan menjawab gamblang. Jadi ini bukan jawabannya Pak Zulkifli, tetapi orang yang memberikan informasi kepada CNN Indonesia tadi bahwa ada pertemuan, tetapi Pak Zulkifli diklarifikasi tidak menjawab jelas. Saya komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut, kata dia di DPR Jumat lalu pada tanggal 25 Februari. Sepekan kemudian pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada 23 Februari. Kali ini digelar di salah satu restoran milik putra Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir di kawasan Senayan. Jadi ada pertemuan lagi. Salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita, di tengah jamuan Zulkifli Hasan pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Jadi ada pertemuan internal PAN, kemudian ada pamitan karena ada pertemuan dengan Pak Airlangga. Zulkifli selalu kembali dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga kepada pengurus PAN yang masih berada di restoran Airlangga. Kata Zulkifli Hasan menegaskan dukungan Golkar atas penundaan pemilu 2024 dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau 24 Februari. Nah, ini settingan lagi. Airlangga juga meminta Zulkifli Hasan segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan pemilu 2024. Airlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk mendorong penundaan pemilu 2024. Itu koordinasi Pak Zulkifli Hasan sama Pak Airlangga Hartarto. Saat dikonfirmasi, Zulkifli Hasan mengakui ada perbincangan dengan Airlangga soal penundaan pemilu 2024 baru ini. Ada perbincangannya, berbeda ketika dengan Pak Luhut tadi, tidak ada secara gamblang klarifikasinya. Saya komunikasi dengan Pak Airlangga, tetapi nggak ada settingan, kami bertiga bicara berbarengan, jadi tidak ada settingan, kata Pak Zulkifli Hasan. Klarifikasi atau jawaban kepada CNN Indonesia. Kader PAN setuju. Para pengurus PAN yang ada di restoran salah satu persatu melontarkan pandangannya atas usulan penundaan pemilu 2024. Salah satu yang menolak adalah mantan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa. Pak Hatta langsung menolak. Masih menurut sumber CNN Indonesia, Wali Kota Bogor, Bima Arya turut mempertanyakan cara dan landasan hukum penundaan pemilu. Namun Zulkifli Hasan bersikeras
Jika kesepakatan politik tercapai, pasti akan ditemukan jalan untuk penundaan pemilu. Ngeri ya? Kalau ada kesepakatan politik, akan ada jalan. Wah, ngeri sekali ini. Jadi sangat kejam ya. Kalau kesepakatan politik temanya, bukan karena tema kesejahteraan rakyat. Bima Arya tidak membantah saat dikonfirmasi perihal sikapnya dalam pertemuan, namun ia enggan menjelaskan lebih detail. Kami saat itu membahas berbagai macam survei tentang PAN, tapi salah satu agendanya menyentuh soal usulan penundaan pemilu. Lalu pada 25 Februari sebelum sholat Jumat, Zulhas bersama pengurus PAN menggelar konferensi pers di DPR secara gamblang menyampaikan sikap resmi PAN agar pemilu 2024 ditunda. Pecinta masa depan negeri, itulah pembahasan atau perbincangan yang kelihatannya sederhana tetapi berefek besar terhadap bagaimana tatanan negara kita. Jadi kalau ada kesepakatan untuk menunda pemilu, maka akan ada jalan. Ini kan pecinta masa depan negeri, ini kan sesuatu yang sangat urgen ya, hal yang mendasar, bahwa yang perlu kita cermati, siapapun yang akan melakukan penundaan, maka pasti dia akan berhadapan dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi, baik dia yang ada di partai politik ataupun non-partai politik. Jadi kan kalau tadi kita lihat di berita tadi, koalisi sipil anggap tunda pemilu 2024 berpotensi memunculkan pemimpin otoritarian atau penolakan terhadap koalisi sipil. Itu benar terjadi. Mengapa? Karena memang kalau berbicara konstitusi kita itu ya berbicara pemilu setiap 5 tahun sekali. Memang ada beberapa alasan ketika lemparan penundaan pemilu itu ditampilkan. Salah satunya adalah usulan dari pengusaha, usulan terkait dengan penanganan pandemi dan lain sebagainya. Tetapi hal itu semuanya, ya mengapa hal itu dijadikan alasan? Kan normal, penanganan pandemi terkait dengan dunia usaha ya normal lah itu. Tetapi bahwa setiap 5 tahun sekali regenerasi kepemimpinan itu perlu dihadirkan. Memang terkadang yang disampaikan Pak Zulhas tadi, bahwa ketika ada kesepakatan para pemimpin partai, maka ada jalan yang bisa untuk sebagai solusinya. Ya mungkin yang dimaksud adalah melakukan amandemen, melakukan amandemen terkait dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwa misalkan ada penundaan pemilu, ataupun membuat hal yang lebih rumit lagi, maksudnya lebih sederhana lagi, sehingga kemudian ada jalan keluar, misalkan Perpu misalkan, atau bahkan juga melakukan semacam referendum penundaan pemilu. Itu kalau misalkan elit partai politik bersepakat, ya itu kemungkinan bisa dijalani. Tetapi itu sebatas legal formal, sebatas ya hitam putih saja. Tetapi substansinya pasti akan berhadapan dengan rakyat. Ya tentunya kita masih ingat ya reformasi kemarin. Reformasi itu mampu untuk kekuasaan pemerintah itu diturunkan. Dan pada kesempatan ini kalau misalkan ada kelompok yang memainkan rakyat, ya sangat mungkin kemudian juga akan dilawan. Apalagi tadi koalisi dari masyarakat sipil sudah mulai sadar bahwa tidak boleh ada penundaan pemilu ini. Itu. Jadi secara legal formal mungkin bisa, tetapi akan terlalu berat untuk melaksanakannya. Kemudian ketika ada tudingan bahwa
tadi di pemberitaan memang kelihatannya Pak Menko Maritim Investasi terlibat, ya nggak tahu terlibat atau tidak, bahwa ketika hal itu ditunda betulan dan ada semangat perlawanan dari rakyat, maka agak sulit untuk dibendung perlawanan rakyat tersebut. Mungkin sekali dua kali itu iya, tetapi rakyat yang sebenarnya akan melawan, karena yang sebenarnya negeri ini adalah yang mempunyai rakyat. Jadi kalau rakyat sudah dipermainkan, maka mereka akan berbicara. Ya memang dalam teori sosiologi itu terkadang kalian paham ada dramaturgi, ada panggung depan, ada panggung belakang yang dimainkan oleh elit-elit politik, elit-elit negara dalam mengambil sebuah keputusan. Tetapi pasti rakyat akan membacanya dan bisa memutuskannya. Pada awal mungkin mereka tidak terlalu bersemangat, tetapi ketika tahu yang sebenarnya maka akan dilawan. Masih ingatkan bagaimana berbagai produk undang-undang yang selalu menyakiti rakyat, misalkan yang terakhir tentang jaminan hari tua, itu akan selalu dikejar oleh yang mempunyai hubungannya. Dan terkait dengan pemilu, mungkin pemilu sepintas kelihatannya itu hanya elit-elit politik saja dan selanjutnya akan bisa dipermainkan. Emangnya lupa bahwa perpolitikan yang ada di negeri ini selalu dinamis. Dinamikanya selalu semuanya berawal dari kekuatan kebenaran, dan kekuatan kebenaran berawal dari rakyat. Tidak cukup hanya pada waktu reformasi. Semoga bermanfaat. Permainan akan mudah dibaca oleh rakyat dan pasti mudah dikalahkan oleh rakyat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.